usah kau beta lagi. Basong tunggu basongnya. Ayo pikir. Basong jam begitu deh beta. Beta tentara 31 tahun nih. Beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup beta anak peti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nakeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini enak ya, potong sumati, su korban, potong yang sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia. Yang bunuh Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di Waduh, saya malah belum. Ini ngomong kadin Pak. Ini Pak terkait dengan pelantikan wakil. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Langsung bilang, beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali di kubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Yang pertama tentu saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran kepolisian Angkatan Darat, terutama di Lantas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi. Dan kita juga sampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semen Udayana, bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur, di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Semen Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasemen Polisi Militer Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta terlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Semen Udayana dan di Detasemen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan, termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengingatkan lagi ya, atau menegaskan lagi bahwa pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Ya, kegiatan-kegiatan tradisi, pembinaan, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan ya, pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit atau satuan tersebut. Nah, sehingga kejadian ini betul sekali lagi saya sampaikan sangat kita sesalkan, dan kita menyampaikan yang mendalam, dan kita akan melaksanakan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap KPK terkait dugaan korupsi dana operasional rumah sakit. Abdul Aziz tiba di gedung KPK pada Jumat sore. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam di Makassar saat mengikuti acara Rakernas Partai Nasdem. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat sore dan langsung masuk ke dalam gedung. Abdul Aziz tiba dikawal ketat oleh polisi dan penyidik KPK. Ia akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana operasional khusus pembangunan rumah sakit di Sulawesi Utara. Pak Abdul Aziz, sampaikan Pak. Sebelumnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz. Tim KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Namun ia belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung. Sementara itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Ia pun membantah adanya penangkapan tersebut. Sendiri terhadap masalah secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Kakak Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap
taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu kita. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, sudah ada rekan Hadisti Arifah langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Hadisti, apa informasi terbaru terkait OTT Bupati Kolaka? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang terjaring operasi tangkap tangan ya, baik Diandra dan juga pemirsa, terkait penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang terjaring OTT KPK tadi malam. Hari ini sudah tiba di gedung KPK sore tadi sekitar pukul 16:23 waktu Indonesia Barat. Tadi Abdul Aziz ini kedatangannya didampingi oleh pihak kepolisian dan juga penyidik lembaga anti rasuah. Tidak memberikan pernyataan ataupun statement apapun kepada awak media. Tadi Abdul Aziz ini langsung memasuki gedung Merah Putih KPK tentu untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan. Adapun sebelumnya memang Abdul Aziz ini ditangkap dalam giat operasi tangkap tangan yang digelar KPK di 3 tempat sekaligus pada Kamis kemarin, yakni diantaranya adalah di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Selatan. Abdul Aziz ini ditangkap usai menjalani kegiatan rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan adapun juga terkait penangkapan Abdul Aziz ini adalah atas dugaan kasus suap dalam proyek pembangunan dan juga peningkatan kualitas rumah sakit di Sulawesi Tenggara. Dan hingga saat ini untuk kasus ataupun giat OTT KPK ini sudah menangkap sebanyak 7 orang kemarin malam dari Jakarta, sebanyak 3 orang, kemudian 4 orang dari Sulawesi Tenggara. Dan hari ini Abdul Aziz juga telah tiba tadi di Gedung Merah Putih KPK ini untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan. Dan memang penangkapan Abdul Aziz sebelumnya ini juga sempat menuai polemik, di mana pihak Wakil Ketua KPK ini menyebutkan bahwa mengkonfirmasi Abdul Aziz ini terjaring OTT KPK. Namun pada saat bersamaan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni ini membantah kabar tersebut, menyebutkan bahwa pada saat tersebut Abdul Aziz ini berada di sebelahnya mengikuti kegiatan rapat kerja nasional Partai Nasdem. Sehingga ini kemarin sempat menuai sebuah drama. Namun meski begitu pihak KPK juga menyebutkan bahwa tidak ada drama dalam giat OTT KPK ini, sehingga nantinya pihak KPK sendiri ini akan memberikan pernyataan secara resmi terkait kronologi. Dan hingga saat ini memang KPK telah menyita barang bukti sebesar 200 juta rupiah, dan dalam waktu 1 kali 24 jam KPK ini harus menjelaskan atau menetapkan status hukum terhadap 7 bersama juga Abdul Aziz yang telah ditangkap KPK. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat sore, selamat kembali bertugas.